Bab 050. Nak, ayah di sini, sayang. Ayah ada di dekatmu, hanya saja ayah tidak bisa menyentuhmu. Kau kan tahu ibumu itu keras kepala, susah didekati. Sedikit-sedikit marah, salah bicara saja bisa membuat ibumu menangis, gumamnya. Faro masih bergumam, begitu saja sudah bisa membuat hatinya sedikit terobati. Dia tidak bisa melakukan lebih lagi, mendekati Wina adalah hal yang tidak mungkin dia lakukan. Jika tidak Wina mungkin akan melarikan diri lagi. Sebenarnya, Faro ingin melihat Wina dari dekat. Namun keberaniannya sudah terkikis habis. Tiba-tiba ide gila berkelebat di kepalanya, Faro tersenyum licik sembari mengeluarkan handphone dan mengirim pesan untuk Ken. Faro, Ken, setelah urusan bisnis kita selesai minta rekaman CCTV yang mengarah pada Wina. Tak berapa lama Ken membalas. Ken, untuk apa, Tuan Muda? Faro, untuk dijadikan pengobat rindu ketika aku ingin melihat wajahnya, Ken. Di sisi lain, Ken nampak menggaruk kepalanya, benarkah rekaman CCTV itu bisa mengobati kerinduan di hati tuannya? Kenapa tidak menemui langsung saja alih-alih melihat rekaman? Wajah Wina mungkin terlihat tidak jelas. Pikir Ken. Di mana ruang kendali CCTV? Tanya Ken sembari menyodorkan tumpukan berkas itu pada lawan bicaranya. Ruang CCTV. Tanya laki-laki itu untuk memastikan. Biasanya untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan Wirawan Group yang diperiksa adalah omset dan perkembangan perusahaan, bukan CCTV. Apa aku harus mengulangi pertanyaanku? Desis Ken tidak suka. Maaf, Tuan. Menundukkan kepala. Tapi kalau boleh tahu memangnya untuk apa Tuan? Ken melirik tajam. Kau mau kerja sama ini berlanjut atau tidak? Terdengar ancaman di suara Ken yang membuat nyali lawan bicaranya itu menciut. Meskipun lawan bicaranya terpaut usia yang cukup jauh dari Ken, tetapi Ken tetap bisa mengancamnya. Usia laki-laki itu mungkin sudah menginjak kepala 4. Tentu saja kerjasama ini harus berlanjut, Tuan, jawab laki-laki itu terbata, tolong maafkan kelancangan saya. Kalau begitu jangan banyak bicara dan cukup bawa aku ke sana. Baik, Tuan. Dia nampak menyeka keringat yang merembas di pelipisnya karena panik. Mari ikuti saya, Tuan. Ken dan laki-laki itu bersiap pergi ke tempat kendali CCTV. Di saat yang bersamaan Agra melihat Ken. Kontan kehadiran Ken membuat Agra terkejut sampai berpikir keras tentang alasan keberadaan Ken di pusat perbelanjaan itu. Jika ada Ken, sudah bisa dipastikan ada Faro. Terlebih Ken sedang memegang beberapa lembar kertas, yang pasti Ken datang bukan untuk berbelanja melainkan untuk menjalin kerja sama. Wina? Aku ke toilet dulu, ya, ucap Agra. Kok tiba-tiba? Wina menatap curiga. Panggilan alam memang selalu seperti ini, mendadak dan tanpa permisi. Agra tertawa kecil membuat Wina dan Alisa mencibir. Sudahlah, tuntaskan itu dengan cepat. Wina mengibaskan tangannya. Segera setelah itu Agra berlari mengejar Ken yang berjalan semakin jauh. Ken! Teriakan Agra kontan membuat langkah Ken terhenti dan menoleh ke belakang. Ternyata benar kau. Sedang apa di sini? Ken melirik laki-laki di sampingnya dan dia mengerti. Laki-laki itu membungkuk setengah badan dan pamit undur diri. Jadi, kau sedang berbelanja. Di mana trolinya? Agra tersenyum sarkas. Apa aku bisa menganggap kau sedang mengikuti kami? Cih, yang benar saja. Ken mencibir sampai lesung pipinya terlihat. Aku tidak sedang berbelanja, apalagi mengikutimu. Kau pikir aku kurang kerjaan? Agra tertawa sampai barisan giginya terlihat. Dasar bocah, untuk apa kau mengejarku? Merusak rencana saja, batin Ken. Lalu, jika bukan berbelanja dan mengikuti kami, apa kau sedang berkencan? Mulutmu itu tidak dipasangi rem, Agra. Tanya Ken kesal. Aku tidak berniat memasangnya, Ken, jawab Agra santai. Cih, apa susahnya berkata jujur? Katakan saja kau sedang apa? Batin Agra. Kau lihat ini. Mengangkat kertas-kertas itu ke atas.
Kau pikir ini untuk apa? Agra manggut-manggut diikuti senyum tipis. Aku tidak tahu soal berkas-berkas itu, dan aku juga tidak tertarik dengan itu. Aku hanya ingin tahu di mana tuanmu, batin Agra. Wah, aku pikir kau mengejarku karena ingin berebut bisnis denganku. Ken melipat kedua tangannya di dada. Agra tertawa. Kau terlalu kaku, Ken. Berjalan mendekat. Aku mengejarmu karena ingin memastikan sesuatu. Menekan bahu Ken dan mendekatkan kepalanya. Jika kau ada di sini, itu artinya Faro juga ada di sini, bukan? Desisnya. Ken nampak mengembuskan napas kasar. Jikapun iya, lalu apa masalahnya denganmu? Aku tidak punya masalah apapun dengan itu. Aku hanya ingin tahu, di mana dia saat ini. Katakan, Ken, itu akan sangat membantunya. Mungkin saja aku masih memiliki perasaan kasihan untuk tuanmu itu, batin Agra. Ken mundur 2 langkah dan memutar tubuh Agra. Lihat itu, menunjuk Faro. Laki-laki yang memiliki kekuasaan di tangannya sedang berjalan di samping istrinya. Mengendap-endap seperti seorang pencuri yang takut tertangkap. Agra tersenyum. Untuk apa dia melakukan itu? Memangnya untuk apa lagi, jika bukan karena ingin dekat dengan istrinya? Cinta memang penuh misteri, Ken. Ketika Wina berada di dekatnya dia sia-siakan dan sekarang dia baru sadar setelah Wina sudah memilih pergi, ujar Agra. Itulah kesalahan terbesarnya. Dan kau, jika nanti Tuhan memberi kalian kesempatan untuk bersama, jangan pernah sia-siakan nyonya. Ken menepuk bahu Agra. Itu tidak akan terjadi, Ken. Aku tidak akan bertindak bodoh seperti Faro. Apa dia sudah jatuh sangat dalam sampai melakukan hal itu, Ken? Di mana sosoknya yang angkuh itu? Dia jatuh lebih dalam, jauh dari apa yang kau pikirkan, Agra. Ken menunduk. Seandainya saja semua orang tahu bagaimana Faro menghabiskan malam panjangnya di kamar kecil yang ditempati Wina dulu. Mungkin cibiran itu akan berganti rasa kasihan. Baiklah, aku hanya ingin tahu, ucap Agra. Tunggu, kau mau kemana? Kau pikir kemana lagi, Ken? Tentu saja mendekati tuanmu itu. Agra tersenyum licik. Tidak bisakah kau memberinya sedikit waktu, Agra? Tidak bisakah kau berbelas kasih melihat dia yang seperti itu? Ucap Ken lirih. Aku harus berbelas kasih dengan orang sekejam Faro. Agra mencibir. Aku tahu dia bersalah, tapi bukankah terlalu kejam jika kalian menutup pintu maaf untuknya? Setidaknya, biarkan dia tetap berjalan di samping istrinya meskipun nyonya tidak melihatnya. Kita lihat saja nanti. Agra melambaikan tangan dan meninggalkan Ken yang bergeming dengan tatapan kesal. Di tempat Dika. Agra datang dari belakang dan sudah berdiri di samping Faro. Apa yang sedang kau lakukan, Faro? Faro terkesiap sampai tergagap. Aku sedang berbelanja, jawab Faro asal. Dia memutar bola matanya mencari keberadaan Ken untuk dijadikan kambing hitam. Nihil, Ken tak terlihat dimanapun. Oh, kau sedang berbelanja. Menaikkan sudut alisnya. Lalu di mana keranjangmu? Tanya Agra meledek. Cih, rupanya aku tertangkap basah. Sudahlah, tidak ada gunanya menghindar, batin Faro. Baiklah, aku mengaku. Lagi pula aku tidak perlu berbohong padamu, kau juga pasti sudah tahu dari Ken, bukan? Alasan apa yang membuatku mengendap-endap di rak seperti orang bodoh? Agra tertawa kecil. Iya, aku tahu. Bukankah kau sedang mengikuti calon istriku? Diam-diam memperhatikan kecantikan Wina, ledeknya. Dia juga masih istriku, Agra. Meraih kerah baju Agra dan mencengkeram kuat di sana. Sebelum pengadilan ketuk palu dan meresmikan perceraian kami, dia masih istriku yang sah. Agra terbahak. Kenapa kau baru mengakuinya sekarang, Faro? Selama ini kau kemana saja? Ketika air matanya tumpah karena ulahmu. Kaulah yang membuatnya menderita sampai sejauh ini. Faro mengendurkan cengkeraman tangannya. Iya, memang benar semua adalah salahku. Dan aku juga sudah menerima hukuman dari Tuhan, tetapi tidak bisakah aku memiliki kesempatan satu kali lagi saja? Batin Faro. Sudahlah,
Aku tidak ingin membahas itu. Aku tahu, tidak ada jalan untukku dan Wina kembali. Setidaknya bisakah kau tutup mata? Kali ini saja. Berpura-puralah kau tidak melihatku dan biarkan aku menemani istri dan anakku walaupun dari kejauhan. Kenapa kau terlihat begitu menyedihkan, Faro? Batin Agra. Kau ingin bertemu dengan istri dan anakmu? Tanya Agra. Faro diam, sekitar 20 detik Agra menunggu. Namun tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Faro. Diammu berarti iya. Agra mengambil kesimpulan. Kenapa tidak menemui langsung saja? Daripada mengendap-endap seperti ini. Kau tidak lihat orang-orang memperhatikanmu. Faro melirik Agra, keduanya saling beradu tatap. Aku tidak memiliki keberanian untuk bertemu dengannya, Agra. Menundukkan kepala. Pergilah, mungkin saat ini Wina sedang menunggumu. Jangan pergi terlalu lama. Jika kau tidak di sampingnya, siapa lagi yang pantas untuk membantu istriku? Faro tersenyum getir. Dan biarkan aku di sini, menikmati hukuman yang begitu menyakitkan dari Tuhan, batin Faro. Apa yang akan kau berikan padaku, Faro? Tanya Agra. Faro terkesiap, dia sampai mengernyitkan dahinya karena tidak mengerti kemana arah ucapan Agra. Apa maksudmu? Jika aku memberimu kesempatan untuk bertemu dengan Wina, apa yang bisa aku dapatkan? Tanya Agra. Faro terkejut. Apapun, aku bisa melakukan apapun demi bertemu dengannya. Aku bisa menukar apapun yang aku miliki, demi sedikit waktu yang bisa kuhabiskan dengannya. Kau tidak perlu repot-repot melakukan itu, aku sendiri bahkan rela menukar nyawaku demi Wina, batin Agra. Agra menepuk pelan bahu Faro. Kelak, mungkin aku akan butuh bantuanmu. Tersenyum. Untuk melindungi Wina dari keluargaku, aku mungkin membutuhkan kekuasaanmu. Semoga saja itu tidak pernah terjadi, batin Agra. Baiklah. Aku pegang janjimu. Tunggu, kau mau kemana? Apa percakapan kita selesai begitu saja? Tanya Faro. Mengatur pertemuan kalian. Agra melambaikan tangan. Bersiaplah, kau akan segera bertemu dengan istri dan anakmu. Di tempat Kinara. Kenapa lama sekali? Wina menggerutu sampai menghentakkan kakinya ke lantai. Toiletnya ada di Pluto, iya. Makanya lama, imbu Alisa yang membuat ketiganya tertawa. Melirik keranjang. Sejak tadi belanjaanmu tidak bertambah juga. Agra menatap Wina dan Alisa bergantian. Calon istrimu itu loh, sibuk dengan makanan di tangannya. Alisa menggerutu kesal. Seketika Agra menatap Wina, yang ditatap hanya tersenyum tanpa dosa. Cute, batin Agra. Dia selalu terpesona, seperti apapun tingkah Wina. Yuk, jalan. Agra kembali mendorong troli itu dan berjalan ke sisi Faro. Tunggu, jalanmu terlalu cepat Agra. Wina mengekor di belakang Agra. Itu makanannya. Menunjuk makanan di rak. Yang itu nanti saja, beli yang penting dulu. Agra hanya beralasan, di rak sebelah pun sebenarnya tidak ada yang penting. Wina, sapa Faro yang berpura-pura tidak tahu tentang keberadaan Wina. Faro, kenapa kau ada di sini? Wina berjalan mundur, berdiri tepat di belakang Agra. Apa kau setakut itu padaku, Wina? Apakah hanya aku seorang yang memiliki perasaan rindu ini? Batin Faro. Hei, ini tempat umum. Siapa saja bisa datang, kan? Alisa ikut menimpali. Iya, aku tahu. Aku hanya tidak suka, kenapa harus bertemu dengannya, sih? Gerutu Wina. Itu artinya takdir yang mempertemukan kita, Wina, ucap Faro. Semoga takdir juga yang akan memisahkan kita. Suara Wina dipenuhi amarah, tatapan matanya tak ubahnya seekor kucing yang merasa terancam. Faro mengembuskan napas panjang dan memijat pangkal hidungnya. Kau tidak boleh bicara seperti itu, Wina. Agra menggerakkan kepala. Berdiri di sampingku, kenapa kau ketakutan begitu, Tita Agra? Wina menurut. Dia sudah berpindah posisi dan berdiri di samping Agra. Sementara posisinya saat ini saling berhadapan dengan Faro. Alangkah beruntungnya jika aku yang berdiri di sampingmu, Wina, batin Faro. Kau harus bersikap lebih baik lagi, dia masih suamimu.
Ayah dari anakmu, ucap Agra. Agra, seruan Wina terdengar marah, aku tidak ingin dekat-dekat dengan dia, ayo kita pulang. Agra menggeleng. Kita belum beli susu, masih banyak barang yang belum terbeli. Kalau begitu, kita selesaikan dengan cepat. Wina berjalan maju dan melewati Faro begitu saja. Jangan mencari alasan untuk mendekatkan aku dengannya. Aku tidak mau, serunya. Sebenci itukah kau padaku, Wina? Faro meraih pergelangan tangan Wina. Tidakkah kau kasihan melihatku yang seperti ini? Memangnya kau terlihat seperti apa, Faro? Apa kau juga punya belas kasih ketika semua mata melihatku dan mencibir diriku sebagai wanita murahan? Hari itu ketika kau menghancurkan harga diriku sebagai seorang wanita, apa kau pernah berpikir hari ini akan datang? Hari di mana kau ingin bersama denganku, tetapi aku tidak ingin dekat denganmu. Meskipun hanya 1 inci. Wina terisak, tatapan matanya berganti-ganti dari kesedihan, kemarahan, dan kekecewaan. Faro menelan salivanya. Aku minta maaf untuk semuanya, seandainya ada yang bisa aku lakukan untukmu. Apapun itu, aku akan melakukannya. Tidak ada yang bisa kau lakukan kecuali menjauh dariku. Aku minta maaf, Wina. Suara Faro terdengar seperti permohonan yang tulus. Aku sudah memaafkanmu, semuanya. Lalu kenapa sikapmu sedingin itu padaku, Wina? Karena kehangatannya sudah menguap dan hilang, Faro. Menurutmu apa lagi yang tersisa? Ingat teori gelas kaca yang pecah, sepertinya aku tidak perlu mengulangi itu. Faro menundukkan kepalanya, dalam sekali dia menunduk. Wina, istriku tercinta, tidak bisakah kita habisi semua kebencian di antara kita? Agar kita bisa memulainya lagi. Dari awal, kita rajut kembali tali kasih yang hampir putus ini. Jika saja kau mau membuka hatimu, dan memberiku kesempatan untuk singgah. Aku akan memberimu kebahagiaan yang tidak pernah aku berikan pada wanita lain. Perasaan cinta yang tidak pernah didapatkan wanita lain, sekalipun itu Karissa, batin Faro. Lepaskan tanganku, Faro. Wina menggoyangkan tangannya agar cengkraman Faro mengendur. Wina, Agra berjalan mendekat. Jangan seperti ini. Kau boleh membencinya, tidak suka pada sikap Faro adalah hakmu. Terlebih Faro pernah memberimu luka yang sangat dalam, tetapi dia tetap ayah dari anakmu. Agrea, kau ini kenapa? Wina menatap tidak suka. Bukankah seharusnya dia adalah sainganmu? Kenapa aku merasa kau sedang memberinya kesempatan untuk mendekati aku? Itu benar, Faro memang sainganku. Aku bisa saja egois jika itu tentang dirimu seorang. Namun jika itu tentang anakmu, bisakah kita berdua berlaku keras kepala? Lalu apa maumu? Kenapa aku seperti bola yang kalian lempar ke sana kemari? Agra memijat keningnya lalu berucap, melemparmu pada Faro berarti harus siap melepaskan. Sementara aku tidak akan pernah siap untuk melepaskanmu, jika bukan karena kau yang memintanya. Aku hanya ingin kau memberi Faro kesempatan, Wina. Kesempatan untuk apa? Untuk kembali padanya. Pada laki-laki ini. Wina melirik Faro dan Agra bergantian. Faro bersiap membuka mulutnya sampai Agra menggelengkan kepala. Bukan untuk kembali padanya. Agra tersenyum lembut. Kau tersenyum. Di saat seperti ini bisa-bisanya kau tersenyum, apa aku seperti wanita bodoh yang bisa kalian permainkan? Sesuka hati kalian. Batin Wina. Lalu apa? Kesempatan apa yang harus aku berikan untuknya? Tanya Wina dengan nada tidak suka. Kesempatan untuk memberi seorang ayah waktu agar bisa bersama dengan anaknya, darah dagingnya. Kesempatan itu berhak dia dapatkan, Wina. Sekeras apapun kau mengingkari, dia tetap ayah dari anakmu. Cih, kau bahkan mulai terdengar seperti Alisa. Aku sampai tidak bisa membedakan kau itu Alisa atau Agra, batin Wina. Tapi dia pernah tidak mengakui ini sebagai anaknya. Wina mengelus perutnya dengan mata berkaca-kaca, sikap kejam Faro tiba-tiba datang menghantuinya. Dia bahkan memintaku meminum pil penunda kehamilan, dan setelah aku hamil dia menuduhku berselingkuh denganmu. Wina terisak. Lalu kenapa aku harus memberinya waktu untuk dekat dengan anak yang pernah dia tolak,
Agra. Katakan kenapa. Kenapa? Suara Wina sedikit bergetar, tetapi kebencian di dalamnya tetap terlihat jelas.